Dalam Perpus Corner SD Budi Mulia 2 Pandiansari, sumber ilmu informasi terkini. BMD Lovers, siapa yang tidak tahu tentang Nabi Muhammad SAW? Kita sebagai seluruh umat muslim pasti sudah mengenal sosok seorang Nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan beliau. Nabi Muhammad sendiri merupakan Nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup dan tidak ada lagi Nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Kisah hidup Rasulullah memang penuh dengan hikmah. Meskipun beliau seorang Nabi dan Rasul pilihan Allah, hidupnya tidak lantas selalu bahagia dan mudah. Beliau juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah menyebarkan Islam. BMD Lovers, berikut rangkuman dari berbagai sumber tentang sejarah kehidupan Rasulullah versi Perpus Corner SD Budi Mulia 2 Pandiansari. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah, yang dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil atau tahun gajah, dan wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, Abdullah telah meninggal dunia. Nabi terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Nama lengkap Muhammad bin Abdullah ini merupakan seorang yang terlahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Nama ini diberikan oleh kakek tercintanya yaitu Abdul Muthalib. Masa kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pasca kelahirannya, dan ditandai dengan peristiwa yang terjadi sangat luar biasa pada saat itu, masa jahiliyah. Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi, di mana umat Nabi ketika itu terbiasa menyembah patung-patung berhala. Mereka terbiasa juga dengan mabuk-mabukan, main judi, maksiat, dan merendahkan derajat kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dan terpecah ke dalam beberapa suku yang disebut dengan kabilah. Hidup yang penuh dengan kebebasan dan tidak memiliki aturan dalam bermasyarakat, sehingga kehidupannya pada saat itu sangatlah kacau. Tahun Gajah. Peristiwa Tahun Gajah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan kota Mekah oleh pasukan Abraha pada masa kelahiran Nabi Muhammad. Tahun Gajah ini ialah tahun terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan atau tentara Raja Abraha, yaitu Gubernur Habasyah di Yaman. Serombongan pasukan gajah yang dipimpinnya ini hendak menghancurkan Ka'bah karena bangsa Quraisy akan semakin terhormat dan pada setiap tahunnya selalu ramai umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Ini yang membuat Abraha ingin membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Mekah. Lalu Abraha mendirikan gereja besar di San'a yang bernama Al-Qulis. Namun usahanya itu tidak berhasil. Tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qulis itu. Abraha sangat marah besar dan pada akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah ini hancur lebur mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa inilah kemudian lahir seorang Nabi akhir zaman yaitu Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Peristiwa inilah yang menandai tahun kelahiran Muhammad dan pada akhirnya disebut Tahun Gajah. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sejak kecilnya telah diberikan kehidupan layaknya manusia biasa. Padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan sejak di kandungan pun beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim dan pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya. Sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Beliau merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Dan di usianya yang ke-8 tahun, beliau ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kehidupan yang beliau jalani dapat menjadi panutan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad disusui oleh Su'aibah selama 3 hari dan oleh kakeknya beliau disusukan juga kepada Halimatus Sa'diyah dan berada dalam asuhan kurang lebih 6 tahun. Dalam usia 5 bulan beliau sudah bisa berjalan dan pada usia 9 bulan sudah lancar berbicara. Semasa kecilnya beliau juga telah mengembalakan kambing. Abu Thalib, paman Nabi, mengajak berdagang ketika usianya 12 tahun ke negeri Syam. Beliau diasuh pamannya setelah ditinggal wafat kakeknya dan mengasuh serta menjaga Nabi sampai pada usia lebih dari 40 tahun. Di belahnya dada Muhammad, malaikat Jibril menelentangkan Nabi Muhammad di usianya ke-4 tahun, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hati serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mencucinya dan menatanya kembali ke tempatnya. Dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat bugar. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menerima wahyu untuk menyampaikan dan menyiarkan ajaran agama Islam dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang pertama masuk agama Islam atau disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu keluarga dan para sahabatnya, yakni istrinya Siti Khadijah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Zubair, dan masih banyak lagi keluarga dan para sahabat Rasul yang lainnya. Selama 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang penyiaran Islam yang dibawa oleh Nabi, bahkan nyawa Nabi Muhammad sangat terancam. Namun, Nabi dan para sahabatnya semakin kuat dan tangguh menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dengan ketabahan serta sabar walau ejekan, caci maki, olok-olokan, dan menentang seluruh ajaran Nabi. Masa kerasulan Nabi. Pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW tahun ke-10 pada saat Amul Huzni, yaitu tahun duka cita di mana pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah wafat serta umat Islam dalam keadaan sengsara. Di tengah-tengah kesedihannya, beliau dijemput malaikat Jibril untuk Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menerima perintah di sholat 5 waktu. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi melakukan haji wada atau haji terakhir. Dalam wukufnya di Arafah, beliau menyampaikan khutbahnya yang berisikan tentang larangan melakukan penumpahan darah kecuali dengan cara yang benar, larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, larangan memakan harta riba, hamba sahaya harus diperlakukan dengan cara yang baik, dan agar umatnya selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran surat Az-Zumar ayat 30. Setelah berdakwah selama 23 tahun, beliau wafat pada usia 63 tahun. Kisah kehidupan Muhammad bukan hanya untuk dibaca atau didengarkan, tetapi dapat dijadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan mengetahui Muhammad ini, kita dapat belajar lagi dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Semoga bermanfaat. Di sini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.